Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Zahra, tolong pimpin doa Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Buka absen dulu ya. Aini Angelia, Amania Najwal Ula, Andin Anggraini, Anisatul Maufirah, Asika Mutia, Fitri Maulidia, Fitri Wardana, Intan Nur Aini, Yuandita Pramesti Putri, Livia Puji Lestari, Mukarroma, Nailal Amani, Fitria Jaskiatus Soleha, Rahel, Saniatus Soleha, Sulastri, Zahra, Zulfi, Fiana. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, kalau sehat. Hari ini kita akan memasuki materi tentang norma hukum. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Tapi sebelum Ibu menyampaikan hal-hal itu, kita untuk menambah rasa cinta kita pada negara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, mungkin 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Sesuai dengan lagu tadi, Garuda Pancasila. Jadi Pancasila itu dasar negara kita ya. Nah, pembelajaran ini ada tujuan yang harus kita capai. Nah, apa tujuannya, Bu? Iya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian semua ya, setelah masuk dalam materi ini, tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan, mematuhi, serta menerapkan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jadi ini tujuan yang harus kita capai dalam materi kali ini. Kenapa Kak? Ada yang sakit nih. Lupa minum. Ada berapa langkah yang harus kita lalui dalam model ini? Karena hari ini Ibu ingin menerapkan model pembelajaran PBL. Apa itu PBL, Bu? Problem Basic Learning adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Ya. Jadi Ibu ngasih ke kamu itu sebuah masalah. Nanti kamu diminta untuk mengeksplor, ya, mencari apa penyebab dari masalah ini, kemudian sanksi dari masalah ini, kemudian alternatif solusi agar masalah ini tidak terjadi lagi, ya, gitu. Apa langkah-langkahnya, Bu? Yang pertama, mengorientasi peserta terhadap masalah. Jadi Ibu tayangkan video ya, video tentang masalah.
Kemudian mengorganisasikan kerja kelompok. Kemudian ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, setelah itu kalian diminta untuk sila ketiga, kalian diminta untuk melakukan atau mengeksplor tadi diskusi sama teman-teman kelompoknya. Kemudian sila keempat, ini pertemuan minggu depan insya Allah, yaitu menyusun hasil karya yang sudah dibuat menjadi sebuah karya ya, mind mapping nanti dibagikan bahannya dan dipresentasikan. Kemudian kita akan melakukan evaluasi. Ya, evaluasinya gimana? Ya, kita kelompok lain boleh bertanya kepada kelompok yang sedang mempresentasikan karyanya, hasilnya. Oke, ada pertanyaan dari ini? Oke, enggak ada ya. Alhamdulillah. Sebelumnya ibu mau nanya dulu sama Mukarromah. Mukarromah pernah enggak sih kamu tuh jalan-jalan gitu lewat jalan raya? Kadang tuh di persimpangan 4 jalan ya. Nah, itu ada apa yang kamu lihat di situ? Kadang ada yang minta. Ada minta-minta, terus ada pengemis, tukang ngamen. Oke. Kemudian Fitri Maulida. Mana? Nah, Maulida atau Maulida sih? Maulida, sorry. Fitri Maulida. Nih, kamu pernah kan kalau pulang dari pesantren digonceng sama mama atau bapak ini gitu kan? Pas di perempatan jalan tuh apa yang kamu lihat? Lewat nggak di simpang 4 sini ledo. Ya keluar tuh. Ke belok kanan kita masuk ke mana? Ampera, belok kiri kita ke PNK, bujur kita Kota Baru. Itu kan ada apa sana tuh? Lampu merah. Nah, di lampu lalu lintas. Warnanya apa aja? Merah, hijau. Jangan tambah lagi. Ini lampu ya. Pink. Jangan tambah-tambah. Jadi pelangi ya. Nah, jadi ada merah, ada kuning, ada Hijau. setiap warna itu punya makna. Nah, merah artinya Berhenti. berhenti. Hijau artinya Jalan. kuning artinya Lari. kirain suruh cepat-cepat gitu kan. Tapi biasa ibu lihat ya kalau di jalan tuh orang udah kuning itu udah hati-hati. Apa? Oh, cepat. Nanti cepat merah. Nah, itu biasanya. Itu salah atau enggak? Salah. Ya, itu salah. Kalian pernah nggak sih lihat orang yang melakukan penyalahgunaan? Bukan penyalahgunaan ya, maksudnya menyalahi aturan. Apa kalian termasuk pelanggarnya? Karena belum bisa pakai motor. Belum ya? Belum. Sebagian mungkin ada yang udah. Bagian udah. Tidak SIM. Belum kan? SIM apa yang kira-kira siapa yang tahu SIM? Simpang. Surat izin mengemudi. Jadi ingat orang berjalan tuh pakai motor atau pakai mobil, pakai pesawat, pakai kapal, pengendaranya itu harus pakai SIM. pakai SIM. Oke. Nah, itu ya tadi tentang sekilas tentang langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Oke, kita minggu kemarin kita belajar tentang norma. Pak itu mau nanya dulu nih. Yang belajar tadi malam siapa? Alhamdulillah. Belajar ya. Oke, Andin. Apa sih itu norma, Andin? Norma hukum adalah aturan yang diperuntukkan ketertiban kehidupan masyarakat yang biasanya dibuat oleh otoritas tempat di suatu negara. Oke, itu norma. Itu norma hukum. Kemudian secara umum norma ya kamu. Aturan yang mengatur perilaku manusia. Aturan yang mengatur perilaku manusia. Manusia. Ada yang diatur. Apa yang diatur? Yang diatur apa? Perilaku. Dan perilaku siapa? Manusia. Kan nggak mungkin perilakunya hewan diatur sama norma ya. Emang pernah tuh ada kucing kalau lewat permisi ada? Ada. Pernah kalau kucing mau makan apa? Ikan itu permisi dulu sama yang punya? Nggak ada. Nggak pernah.
mengatur. Tidak ada tuh namanya norma itu mengatur apa Hewan. hewan. Jadi perilaku manusia yang diatur ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu ada mau bayangkan slide dulu nih tentang norma hukum. Oke. Perhatikan ya di papan tulis. Ini Ibu yang buatnya, makanya namanya saya. Nah, ini setiap kita bahas tentang hukum, ini pasti gambarnya kayak gini. Pernah lihat depan pengadilan nggak? Pernah. Gambarnya seperti ini ya. Kenapa harus seperti ini? Ada yang bisa kasih Karena ada pendapat? Karena ada timbangan. timbangan. Apa fungsi timbangan itu maksudnya kenapa ada orang Pengadilan. di antara benar dan salah. Nah, kenapa itu ditutup matanya? Supaya tidak bisa nengok. Nanti itu saat tunggu. Nanti tersandung. Ya kenapa? Bu, memang itu rambutnya. Bu. Iya, memang itu rambutnya Lutfia ya. Ella rambutnya yang dibahas. Itu matanya kenapa ditutup? Ya, kenapa? Karena ada mahkotanya. Bukan. Emang nggak ngaruh mahkotanya itu. Tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, supaya tidak memandang siapakah yang benar, siapa yang salah. Jadi tetap sesuai dengan hukum yang ada. Jadi oh mentang-mentang nih anaknya Pak Kades, oh mentang-mentang nih anaknya tukang bakso, Pak Yanto gitu kan. Nah, jadi tidak ada tuh, makanya ditutup supaya tidak memihak. Nah, itu ya maksudnya filosofinya. Nah, pedangnya itu menandakan bahwa tajam. Hukum itu Tajam. Ya. Itu tujuan belajar kita sudah disampaikan ya. Sekarang pengertian norma hukum. Wah, di kamar kalian ada peraturan nggak sih? Ada. Peraturan pertama coba kasih Tak tahu. boleh di kosan, di kosan, tidak boleh bersampah, boleh buang sampah. Oke, satu-satu. Nah, oke, Rivia dulu. Tidak boleh bersampah kamar. Tidak boleh buat sampah di kamar. Kamu Tidak boleh sholat di mana. tidak boleh telat jemaah. Anissa, apa aturan di kamar Anissa? Kan beda kan kamarnya kan? Sama ya? Saya kita. Ayo, kita. Ayo. Tidak boleh ribut. Tidak boleh. Tidak boleh ada barang di bawah lemari ya. Tidak boleh ada gantungan baju di Depan lemari. Nah, itu bentuk aturan ya. Tujuannya apa tuh? Kok ada banyak aturannya tuh di kamar? Tertib kamar. Ya, tertib kamar. Biar tertib ya siswanya, kamarnya juga Rapi. Nah, sekarang nih pengertian dari tadi itu contohnya. Sekarang pengertian dari norma hukum itu sendiri apa? Coba kita baca ya. Silakan dibaca Zulfa. Zulfi ya, Zulfi. Ya, Zulfiana mana Zulfiana? Kelihatan nggak Zul? Oh ya, sudah di belakang tuh. Oke, Zul. Nama banget ibunya udah kena satu nih. Oke, Zul, silakan Zul. Norma hukum adalah sebuah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Oke, stop. Di situ. Norma hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Ya. Maksudnya apa? Kita ini punya hak dan punya kewajiban. Salah satu hak kita adalah memperoleh pekerjaan. Benar nggak? Ya. Memperoleh kehidupan yang baik dan layak. Tapi kalau kita dapat penghidupan kita yang baik dan layak, tapi dengan mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah, kira-kira itu baik nggak? Melanggar hukum atau enggak? Enggak ya, karena setiap orang tuh punya hak milik. Jadi kalau misalnya, maaf nih contoh, ini maaf ya. Nah, kita contohnya misal Zahra nih. Zahra sama Sani, mana Sani? Zahra pengen punya motor, tapi tidak punya, tak baru pengen. Sani udah punya motor. Nah, Zahra mengambil motor yang punya Sani. Kira-kira nih pertanyaannya, benar nggak? Kenapa salah? Karena mengambil hak orang lain. Jadi tingkah laku Zahra ini benar atau enggak? Oke. Itu tentang norma hukum ya, seperangkat aturan. Tadi yang di kamar tuh kayak apa tuh? Dilarang menggantung pakaian, kemudian dilarang ribut, dilarang telat sholat berjamaah, dilarang harus menjaga kebersihan.
Kamar atau yang mengatur tingkah laku anggota kah? Siapa yang buat norma hukum? Nah, kalau Jokowi. Lembaga negara. Siapakah dia? Joko Widodo. Bukan presiden gitu, Joko Widodo. Wakil. Presiden dan dibantu sama menterinya, kemudian DPR, MPR, kemudian DPRD, nah gubernur. Tapi melalui sidang ya, rapat ya. Ini tidak merta-merta punya aturan dibuat langsung jadi enggak, tapi ada sistematikanya nanti. Nah, kapan buku belajar nanti di MA, pelajaran sistematika hukum. Kita belajar tentang dibuat siapa sih hukum, kenapa hukum itu tegas. Nah, itu di MTS dulu. Nah, hukum ini norma yang paling tegas di antara 4 norma lainnya. Kenapa? Kenapa dia dikatakan paling tegas? Siapa yang mau kasih argumen? Pendapat kenapa norma dikasih? Norma itu norma yang paling tegas. Kenapa? Karena mengatur tingkah laku manusia. Semua norma agama juga mengatur tingkah laku manusia, benar nggak? Norma kesopanan juga. Nah, sanksinya tegas. Tapi kalau agama juga sanksinya tegas. Hah? Kenapa? Berbuat dosa itu norma agama. Iya, norma hukum yang ditanya. Oke. Berisi perintah dan larangan. Norma agama juga isinya perintah dan larangan. Karena sanksinya tegas dan langsung. Bukan, maksudnya bisa gini. Ya, langsung ditangkap, langsung di penjara. Atau yang bisa kamu tidak sholat sekarang, dosa enggak? Dosa. Melanggar norma apa tuh? Langsung disiksa? Siksa. Tidak balik. Nanti nunggu mati, Bu. Nanti nunggu mati. Ya. Nah, ini contoh kasus pelanggaran norma hukum dan sanksinya. Siapa? Bapaknya Yin. Bapak Yunta di bukan review. Ya, oke, itu tengok ada panah-panahnya ya. Pengendara motor. Ntar kita tanya dulu sama itu siswa. Bentar. Amalia mana Amalia? Ya Amalia, apa yang kamu lihat di gambar itu, Mal? Kita pakai helm. Oke. Kemudian Nailal Amani, taruh Nailal Amani. Itu dulu. Nailal Amani, apa yang kamu lihat di sini? Motor kita rebutan. Lawan arah. Oke. Intan, Intan, ini apa yang kamu lihat? Dia melawan arah, terus melanggar, ada pakai helm. Enggak ada? Bukan BPKB-nya ya, KB-nya enggak ada. BPKB itu suratnya. Enggak apa-apa. Nah, sanksinya apa? Duit. Ditilang. Ditanya SIM-nya STNK. Ditanya sanksinya apa? KTP. Didenda. 200. 2 Apa pernah ditilang nggak? Udah tahu? Pernah dengar ya? Pernah aku ditilang pernah aku. Hah? Ditilang mantan pernah. Ini dia punya mantan. Wow. Baru kelas 1 ini ya. Ada, Bu. Motornya terlalu butuh, Bu. Motor kalau butuh enggak masalah, yang penting surat-suratnya lengkap. Bagi lihat ada boleh itu tolong Nih, ciri-ciri norma hukum. Yang penting bisa naik motor. Yang penting bisa naik motor. Tidak dengan PT, Bu. Kalau butuh tuh enak loh. Ini bisa 100. Ini kalau ini ya kelewatan. Ini ciri-ciri norma hukum. Tadi kita bahas tentang pengertian, kemudian contoh pelanggarannya dan ciri-cirinya. Ciri-ciri norma hukum itu ada berapa?
Empat. Coba yang dari Sulas dulu, baca yang pertama kelas. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu contoh Kak. Sulas. Norma hukum berisi tentang aturan, larangan dan pemerintah. Salah itu perintah itu ya Allah. Itu larangan dan Perintah. Sorry ya. Oke. Oke. Pertama adalah berisi tentang aturan. Nah, aturan itu ada larangan, ada perintah. Nah, contoh yang larangan apa aja? Stop dan oke, satu-satu angkat tangan. Oke, Livia dulu. Apa tuh Livia? Larang membuang sampah sembarangan. Nah, buang sampah sembarangan. Oke, dah. Ini Harus menggunakan helm ketika mengendarai motor. berarti itu Perintah. Nah, oke, benar. Terus apa lagi? Andin dulu. Din, Ibu, apa tuh Din? Coba sampah pada tempatnya. Apa tuh? Buang sampah pada tempatnya. Kira-kira itu anjuran atau larangan? Anjuran. Oke. Kamu yang Perintah. Firda, apa contohnya? Larangan dan atau perintah? Dilarang itu. Dilarang nikung. Dilarang lawan arah. Dilarang nikung mantan katanya. Kita contohnya Firda. Dilarang lawan arah. Dilarang Lawan arah. lawan arah. Jadi dilarang melanggar lampu-lampu lalu. Oke. Itu ya. Norma itu tentang aturan baik itu larangan maupun perintah. Kalau ada gambar huruf S kemudian disilang S-nya. Dilarang berhenti. Dilarang Berhenti. Kalau ada apa namanya? Pernah ya ke Singkawang pernah enggak? Pernah. Pernah Bu, jalan-jalan ke pantai. Pernah. Biasa kalau kita lewat di jalan makanya ada gambar kayak gini nih. Singkawang Tanjung Badau. Singkawang. Ada gambarnya seperti ini jalannya. Ada ya? Iya. Nah, Oh yang kayak panjang. Gimana? Kira terus diginiin. Ini kan papannya nih. Oh, jangan berliku-liku. Nah, jalan berliku-liku berarti kita harus ngapain? Hati-hati. Sering ya kalau jalan daerah ya. Gue sering banget nih. Sering banget nengoknya ya. Biasanya kayak gini nih sering yang terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena orang-orang pada egois, pengen cepet gitu. Nggak pakai Cuma tajam. Oke, yang kedua cirinya coba dibaca Zahra. Yang kedua, dibuat oleh lembaga yang berwenang. nah dibuat oleh lembaga yang Berwenang. Oh, siapa tuh kira-kira? MPR. Bentar. Coba Rahel dulu Rahel. MPR. Apa singkatan dari MPR? Memperwakili. Memperwakili. Menteri Perdagangan. Menteri Perwakilan Rakyat. Menteri Perwakilan Rakyat. Menterinya dihilangin. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ingat tuh MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ditulis. Jadi bisa ingat lagi nanti kalau bisa dapat materi lagi. Majelis Permusyawaratan. Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apa kan masih kelas 1 Bu, dimaklumi ya Bu. Oke, dimaklumi. Kita dekat. Nanti tak dapat tahu, Bu. Hah? Nanti tak dapat. Oh, nanti takut tahu ya. Sabar. Ngadu hari Minggu. Minggu kan hari Minggu. Sabar. Awas, Bu. Haus, sabar. Nanti kita ada waktu istirahat. Oke. Bang. Oke. Ibu adalah lembaga berwenang. Jadi tidak semuanya bisa buat hukum ya. Tidak semua orang bisa buat hukum. Jadi hanya lembaga berwenang saja yang bisa buat hukum. Maka memiliki ketegasan. Nah, ciri yang ketiga. Coba asik. Aturan yang terdapat pada norma hukum sifatnya mengikat dan memaksa. Nah, mengikat dan Memaksa. Maksudnya apa nih?
Nggak ada kata, Bu hari ini saya malas pakai helm. Jadi tidak pakai helm, pakai motor. Saya kepala. Jadi tidak boleh kayak gitu. Mengikat, memaksa. Semua orang dipaksa buat pakai helm kalau pakai motor di jalan raya. Nah kalau cuma naik di atas motor doang duduk-duduk, nggak usah pakai helm kan? Iya lagi. Kayak mobil ada lagi. Pakai mobil nggak usah pakai helm. Nggak kelihatan. Anda kelihatan ya? Lucu nanti. Biar viral Bu. Oh biar viral ya. Oke, yang terakhir cirinya adalah ini dia nih yang membedakan apa namanya, membedakan hukum ya, norma hukum beserta norma-norma lain itu sanksinya. Sanksi norma hukum ini tegas langsung ya, tegas dan Langsung. Orang yang mencuri hari ini kedapatan di masa hari ini juga dimasuk penjara hari ini juga. Nah, beda dengan orang yang tidak sholat. Tapi jangan tinggal di sholat ya, jangan mentang-mentang bahasa ibu kayak gini. Tidak sholat, jangan. Ya, ini bukan perintah untuk tidak sholat ya. Ini contoh saja. Kalau kalian tidak sholat zuhur hari ini, kira-kira langsung kok di urusan apa gitu? Diazan Agama. Nah, diazan sama Allah langsung gitu? Enggak. Allah cuma baik ya, dikasih waktu sama Allah untuk bertobat. Makanya jangan sia-siakan umur. Bu, saya masih muda. Yang namanya mati tidak pandang muda sama tua. Yang memalakan. Minumnya bisa mati. Iya, minumnya bisa mati. Kalau pakai galon langsung minum nggak berhenti. Iya, kekenyangan nggak berhenti ya. Kembung bu, kembung perutnya. Nah sekarang contoh norma hukum. Nah ini contoh nih. Baca pertama nih, barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa dan nyawa orang lain dihukum karena membunuh dengan hukuman maksimal 16 tahun penjara. Wow, ini maksudnya. Ibu katanya seumur hidup. Tergantung penyiksaannya. Kalau misalnya pembunuhan berencana dengan siksaan yang berat, nah itu seumur hidup. Kalau dibaca tuh Bu, wajib berapa tahun penjara? Tergantung ada rencana atau enggak. Ada. Kalau ada, ya namanya berencana. Itu bisa. Bu, seumur hidup tuh sampai kita mati atau tidak, seumur hidup kayak gini. Misal, maaf nih, kamu kan misal kamu udah itu ya udah 17 tahun misalnya, 17 tahun. Tiba-tiba kamu kesel gitu sama temanmu yang ngambil pacarmu. Ya, ini ada kisah nyata loh ya, ini nggak tahu ada nih. udah dicoba Coba ya tentang seorang jadi ini pacaran, awalnya pacaran A dan B pacaran ya, tiba-tiba si A ini putus dengan si B pacaran sama si C. Nah ternyata si C ini masih cemburu padahal udah putus kan, udah putus si C sama si B sama A udah putus, tapi si C masih cemburu sama si A. Ya jadi akhirnya apa, yang C ini mengatakan pada B kalau kamu butuh bukti cinta. Nah, apa buktinya? Membunuh si A. Dengan cara disiksa ya, dimasukin mobil, disumpal mulutnya pakai kertas ya, sampai masuk ke dalam kertasnya loh. Udah itu dibawa ke tempat kos tuh, dimasukin ke kamar mandi, dicelupin, pokoknya penyiksaan ya. Sampai meninggal orang itu di dalam mobil tadi. Ya. Itu kan pembunuhan yang direncanakan. Kemudian dengan penyiksaan yang sadis. Bayangkan kejam gitu. Nah, makanya dia dihukum seumur hidup karena masih ya, yang laki-laki ini 20 tahun. Dikatakan seumur hidup berarti sampai 20 tahun aja penjaranya. Karena semasa dihukum umurnya 20 tahun, berarti 20 tahun di penjara. Kecuali selamanya, berarti membusuk lagi di penjara. Itu kan? Ini, nah sekarang kita ke video. Kita punya video nih. Dilihat dulu videonya ya. Oke, mana videonya? Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah pengendara di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendapat sanksi sosial setelah video pelanggarannya viral di media sosial. Kusnik yang memakai sepeda motor hijau agar pulang ke rumah dan segera memakai helmnya. Sebuah rekaman video yang diunggah area traffic control system atau pengendalian lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhir November lalu memperlihatkan dua pengendara motor melanggar lalu lintas di perempatan Jalan Sutisna Senjaya, Tasikmalaya.
Seorang pemotor perempuan berboncengan tanpa menggunakan helm. Tak lama berselang, pengendara laki-laki juga berkendara tanpa menggunakan helm. Keduanya harus ditegur petugas ATCS Dinas Perhubungan melalui pengeras suara. Ini menjadi pusat perhatian, pengendara ini menerobos lampu merah hingga membahayakan keselamatan. Video ini pun menjadi viral di media sosial. Di simpang-simpang ternyata ada pelanggaran. Nah langsung kita fokus sana zoom in, oh ternyata ada pelanggaran yang nggak pakai helm seperti itu. Waktu itu masih ingat nggak kata-kata yang disampaikan? Oh iya, waktu itu kan lagi nggak pakai helm dah, dan itu ada tete-tete sama neng-neng, jadi langsung saya imbau tuh, neng, hey, tolong pulang ke rumah, bawa helmnya, gitu. Hey, neng, gitu, seperti itu. Tahunya ada lagi ya? Ada lagi di belakangnya satu orang cowok ya, pakai itu, pakai jaket langsung semua ya, bawa aja, langsung pulang ke rumah, bawa helm, langsung pakai helm. Tak hanya pemotor, pengendara roda 4 juga kerap melanggar. Sejumlah angkutan kota parkir sembarangan hingga menyebabkan arus lalu lintas macet. Petugas berulang kali memperingatkan pengendara melalui pengeras suara, tapi tidak ditulisnya. Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mencatat pelanggaran lalu lintas di pusat kota mengalami penurunan 20% setelah dipasang CCTV. Meski demikian, kesadaran tertib lalu lintas diakui masih minim. Kebetulan operator ATC sedang memantau situasi lalu lintas, terdapat pelanggaran sepeda motor yang tidak menggunakan helm, 2 orang, dan kita melakukan himbauan terhadap pengendara tersebut untuk segera pulang ke rumah dan mengambil helm. Dengan belum adanya kamera CCTV, sekitar 20% menurun di penurunan pelanggaran menggunakan helm, terutama menggunakan helm. Hingga awal Desember, video viral ini sudah ditonton lebih dari 6.000 orang. Sejumlah warganet pun ikut membagi komentar pada postingan video ATCS di Kota Tasikmalaya ini. Dede Bahtiar, Tasikmalaya. Oke, nah itu udah lihat? Udah. Apa yang kalian lihat tadi? Pelanggaran. Satu-satu ya, ibu tanya satu-satu, nggak angkat tangan yang ngomongnya ya. Silakan siapa yang mau ngasih pertanyaan nih, apa saja masalah yang ada di video tersebut? Livia dulu. Karena nggak menggunakan helm. Karena nggak pakai helm. Oke, ini Parkir sembarangan. parkir Jadi sembarangan. kemacetan. Apa? Sembarangan macet. Membuat orang macet ya, jadi buat jalan macet. Kemudian lanjut. Apa lagi? Ayo, di eksplorasi masalahnya, banyak tuh masalahnya di situ tuh. Buat sembarangan, Bu. Lewat Sembarangan. sembarangan. Terus, apa? Silakan. Livia lagi. Bisa menjadi kecelakaan. Bisa menjadikan kecelakaan. Oke. Ayo, Yuanita, saya Membuat hambatan perjalanan. menghambat perjalanan, boleh. Apalagi yang kamu lihat di video tadi. Apa? Apa kira-kira? Nyari-nyari suaranya lah. Tak dengar itu. Yang apa Livia? Merobos lampu merah. Menerobos lampu merah. Terus, apa? Silakan, lagi. Jadi itu bentuk pelanggaran kan? Benar nggak? Ya. Kemudian penyebabnya. Nah, kalau tadi bentuk pelanggarannya, sekarang penyebabnya apa sih penyebabnya? Bisa terjadi kecelakaan. Kenapa? Buru-buru nih. Terjadi pelanggaran tadi karena mungkin ya yang kakak-kakak tuh buru-buru banget gitu kan. Terus, Gara-gara CCTV-nya dipasang jadi oh jadi mungkin dia nggak tahu kalau ada CCTV kan? Ada. Nah, itu namanya apa ya? Sikap apatis ya, nggak peduli gitu ya. Oke, ada lagi ya apa? malas pakai helm. Malas pakai helm. Panas. Bisa jadi nggak punya juga ya, nggak punya helm juga kan? Nah, Keluar. kenapa? Takut kutunya keluar. Takut musuhnya keluar. Oke, nggak masalah. Terus apa lagi? Penyebabnya? Ada keperluan penting. Sampai lupa pakai helm. Mungkin helmnya dipinjam.
dipinjam. Oh, mungkin helmnya dipinjam sama temannya gitu kan, sampai tidak pakai helm. Itu juga bisa jadi penyebab ya, penyebab. Setelah ada penyebab, itu kan pasti ada sanksi ya, kan pelanggaran. Kemudian disebabkan oleh apa pelanggaran tersebut, habis itu pasti ada sanksi. Kira-kira sanksinya apa tadi tuh? Ditilang. Enggak, tadi di sanksinya sendiri itu. Ditegur ya, ditegur. Itu sanksi sosial ya, bayangkan. Ibu juga punya cerita, punya cerita. Nih, gara-gara tadi tuh, gara-gara ibu tuh buru-buru lupa helm ibu. Padahal ibu udah bawa helm. Karena buru-buru lupa helmnya dan dipakai. Pas ibu lewat ternyata di samping ibu lupa, tidak lihat ya, di samping ibu ini ternyata mobil patroli polisi. Apa katanya? Mohon bagi ibu-ibu yang pakai motornya, pakai motor ibu disebut tuh, tolong gunakan helm demi keselamatan diri sendiri. Asli ibu itu malu luar biasa. Ya, istilahnya kalau ada ilmu kilat, ilmunya Naruto, ibu pakai. Kalau ada jaketnya Doraemon bisa apa namanya? Menghilang terus pandang gitu, ibu ajaib. Ya, pintu ajaib. Kenapa? Semua orang pada lihat gini yang pakai motor. Lihat ke saya semua, ya Allah. Nah, akhirnya saya bilang apa? Iya pak, ya. Sebetulnya lampunya lampu hijau, lampu cepat-cepat ya. Ya Allah, itu pengalaman pertama dan terakhir kalau bisa. Sampai ada lagi. Ya itu sanksi sosial lah ya. Itu sanksi sosial itu lebih parah daripada sanksi hukuman. Artinya malu, ya malu banget. Efeknya itu ke hati. Sama perasaan malu. Ya, malu. Pernah tegur enggak? Malu enggak? Malu. Banget. Sampai kemana-mana. Apalagi depan orang-orang yang kita tidak kenal gitu kan. Iya. Ataupun yang udah atau kita yang depan orang yang kita segani gitu. Segani. Nah, itu sanksinya. Alternatif solusi. Ini kan ada masalah tuh. Masalahnya tadi tuh masalahnya nih. Seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas itu masalah. Nah, apa aja jenis pelanggarannya? Tadi tidak pakai helm kan? Kemudian suka terobos lampu merah. Pakai sembarangan. Itu jenis pelanggaran itu. Lawan arah. Nah, lawan arah. Penyebabnya apa tadi? Sikap apatis. Mungkin nggak punya helm. Itu buru-buru. Nah, itu penyebabnya. Sanksinya ditilang, ditegur, denda sosial ya. Alternatif solusinya dari masalah tersebut, Pakai helm. nah, pakai helm, Peraturan. taati peraturan, Jangan pelan-pelan barengan. pelan-pelan di jalan, Nggak boleh merobos lalu lintas. nah nggak boleh ngerokok lalu Jangan lintas, jangan parkir sembarangan. Kemudian juga kurangnya sosialisasi hukum terhadap masyarakat itu bisa jadi solusi. Jadi apa? Mungkin rambu-rambu lalu lintasnya kurang banyak bu. Boleh tuh di samping jalan tuh kasih gambar orang pakai helm. Ya gambar ya, jangan orangnya aja pakai helm. Tapi itu apa namanya gambar gitu. Nih orang pakai helm gitu. Terus yang orang nggak pakai helm disilang. Jadi kan ternyata nggak boleh pakai apa namanya, nggak boleh kalau nggak pakai helm. Jadi orang lebih waspada. Banyak kok pelanggaran anak kecil ketika ditilang. Kenapa nggak pakai helm? Nggak tahu. Kamu tahu nggak kalau pakai helm itu wajib? Nggak tahu. Alasannya nggak tahu karena emang kurang sosialisasi. Juga peran orang tua juga penting. Jadi orang tua juga harus diingatin. Nah itu solusinya, ya. Jadi solusi itu banyak dari apa namanya, bisa dari segala sisi. Dari orang tua, dari dari orang sekitar ya, dari polisi juga, nanti sosialisasi masyarakat gitu. Kira-kira ada pertanyaan tadi? Tidak. Tak terkait materi gelombang hukum bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Kalau gitu sekarang ibu mau bagi kelompok, tapi bentar dulu, kita bagi kelompoknya pakai cara ibu ya. Caranya gimana bu? Nanti kalian, ibu tulis nih angka di kertas ini. Nanti kalian ambil ya. Nanti ibu yang akan kayak kita bagi apa nama pemilu gitu ya. Pemilu. Ini 18 orang ya.
Hadir semua kan? Hadir. Oh, bingung Dia belum tahu ini kan mau. Bisa sih. Oke, di sini itu ada kertas ya. Silakan satu orang ambil satu ya, nggak boleh lebih. Satu. Itu mana? Lebih. Zong nggak ya? Zong. Zong gitu katanya. Nah itu yang udah dapat belum? Ada yang dapat 2 kah? Oke, udah semua ya? Oke, yang angka 1 angkat tangan. Oke, angka 1. Ada yang belum? Siapa tuh? Oke, nomor 1 ya. Oh jatuh, astagfirullahaladzim. Jatuh pula dia. Mesin jatuh, itu udah jatuh cinta. Itulah aku nggak jatuh cinta ya, cuma jatuh bangun. Nah, oke kalau begitu yang angka 1 coba. Oke, ada 5 orang. Misalkan diri loh, misalkan diri sesuai kelompoknya. Jadi ini pindah sini Ai. Sini ya. Agak geser sedikit Kak. Yang angka 2. Yang angka 2 berapa orang? Mana lagi? Ya. Oke, berarti langsung Kak. Oke, kerja alhamdulillah. Yang angka 3. Satu lagi mana? Oh, 4 ya. Sip. Yang angka 4.
Ya, berarti kelompok 3. 3 mana 3? 3 ya, 1, 2, 3, 4. Majuan Kak, Kak tukar bangku Kak. Wait. Oh, udah ada masalah. Boy, ada si Janggo. Oh, udah ada sinyal. Gue jadi buka mati lampu ya. Kalau kamu berarti langsung berarti langsung. Yang mau mati lampu ya. Oke. Kak, pindah Kak. Yang itu yang apa namanya? Kakak Rahel pindah ke di sini, jadi nanti kan enak bangkunya gitu. Kamu tulas pindah belakang sini. Kita boleh Tidak dikit. nah, gitu ya. Pindah tuh. Ini pijama. Pas ya. Tuh, kan? Oke. Nah, udah lulus kelompok ya. Iya. Tapi nanti boleh tuh nanti apa setelah itu kasih arahan kalian boleh pindah ke belakang, maksudnya putar balik menghadap-hadap kelompoknya. Oke, ibu bagikan dulu. Ada beberapa yang ingin ibu bagikan. Hadiah. Ya, bangku gratis. Karton. Hadiah. Bukan. TS. Ini gratis. Taruh. Tadi. Kelompok 4 mana 4? Maaf ya. Dan jatuh. Aduh. Selanjutnya. Tiga. Where are you? 3. Where are you? Where are you? Okay, this one. Kelompok 2 berarti ya. Yes. Terus ada lagi yang membagikan tablo. Ini kertasnya itu apa Bu? Nanti ntar aja arahannya. Udah gitu. Oh, Kak. Ke belakang. Nah, udah dapat semua alatnya. Sekarang perhatikan ke layar. Kembali ke laptop. Kayak gitu jadinya. Wah. Nah, ini ada gambar. Gambar apa Kak ini? Ya, oke, itu ya maling ya. Bahasa daerahnya simpan dulu, kita pakai bahasa Indonesianya. Nah, ini gambar apa nih? Lagi tes urin nih ya. Ini tes urin namanya. Nah, ini namanya nampaknya ganteng ya. Ini tugasnya. Jadi kalian nanti diminta untuk mengeksplor masalah yang ada di gambar ini. Saya kelompok ya ini ya. Satu kelompok satu Gambar. gambar. Satu kelompok satu masalah.
Masalah. Kelompok 1 kan? Ya. Oke, ini kelompok 1. Kelompok 1. Nah, nanti ini ditempel itunya ya. Kan ada nih. Maaf belumnya. Ini. Jadi LKPD-nya, dibagikan ya. Ini namanya LKPD. Tahu LKPD enggak? Tahu. Apa itu LKPD? Nah, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, ini dinilai. Nah, ini. Nanti apa yang dinilai, Bu? Di sini ada 2 penilaian ya. Pastinya kreatifannya, kemudian keaktifan dalam menyampaikan materi, keaktifan dalam berdiskusi ya, dinilai itu sikap sama penilaian kelompok. Ini ada penilaiannya, ada penilaian sikap, ada penilaian Kelompok. ada individu, ada kelompok. Nanti gue kasih tahu lagi penilaiannya. Ya, kayak mana sih lebih detail penilaiannya ya. Oke, ini nanti di ini ya, perhatikan Kak ya. Di sini nanti misalnya ini kan udah kasusnya ya. Oke, bentar. Jadi yang kertas kemarin yang gue kasih satunya apa? Nama kelompoknya dibuat tugas kelompok gitu. Nah, ini RKPD-nya kan. Yang pertama tuh ada gambar kasus. Nah, ini ada gambar kasusnya ya. Di kolom pertama tuh gambar kasus langsung. Kemudian penyebabnya, tulis ini. Penyebabnya apa aja penyebabnya, tulis aja. Kemudian sanksinya apa dari kasus tersebut. Nah, alternatif solusi agar kasus ini tidak terjadi lagi atau berkurang itu apa ya? Paham enggak? Paham. Pertanyaan? Enggak ada. Ini kelompok 3. Dua. Yang 2. Ini ya? Bukan. Oh iya. Untuk kelompok 3. 2, sorry, 3 tadi. Ini 3 kan? Hai. Sidol butuh. Ibu kira ada apa? Kelompok 4. Nah, silakan kalian berkelompok. Ya. Bedanya gimana? Boleh digabung, boleh juga cukup tidak digabung, boleh digabung Ini boleh ya. Digabung boleh. Silakan. Kursinya Agak maju ini aja, ini agak maju aja. kelompok kita tuh nggak sulit. Jadi kalau kita yang sulit itu kita yang nanti salah. Yang gunakan bahasa Indonesia dalam berdiskusi, jangan pakai bahasa daerah. Ya itu pakai bahasa ya tuh. Pakai bahasa hati lagi. Jangan iya ya. Bahasa Jepang kan bisa. Iya. Nah, nama kelompoknya boleh tulis. Kelompoknya beda aja. Kelompok berapa gitu. Akses saya jangan ditutup Kak. Akses saya jangan ditutup guys. Akses saya jangan ditutup ke jalan ke belakang kan ibu mau lihat ya. Oke di sini aja belakang. Ya, silakan. Diskusikan. Kalian apa namanya diskusikan ya tentang apa sih penyebabnya gitu. Nah, caranya gimana, Bu? Saling kasih pendapat ya, temannya saling ngasih pendapat. Terus ini kita Buat dengan tadi apa misalnya jenis pelanggarannya nih. Ditulis, misal ini apa nih? Nah, penyalahgunaan obat-obatan. Penyebabnya digunting. Nah, nanti ini misalnya kan penyebabnya ditulis habis itu ditempel di sini. Nah, gitu. Jadi ditempel gitu. Berdiskusi ya, berdiskusi. Jadi ditanyakan, menurut Livia, kamu bisa nanya, menurut Livia apa sih solusinya gitu ya? Ya diskusi dulu, diskusi. Boleh. Ya silakan. Diamond atau BTS tuh. Ini jenis pelanggarannya apaan? Diamond. Bukan. Solusinya apa sih?
menjaga pergaulan, melakukan penyelenggaraan pelaksanaan school, mengetahui hal-hal yang tidak menyenangkan. Oke, itu jangan buang-buang. Penyuluhan segala hukum. Silakan dieksplor ya, diskusikan semampu kalian. Bahasa Indonesia, hai. Bu, ada berarti nanya Boleh? rehabilitasi apa? Rehabilitasi kayak gini, diobati ya, dibantu untuk sembuh, itu rehabilitasi. Kayak orang gila, ya, ada lewat treatment itu rehabilitasi. Treatment bicara. Dia punya akal dari dia yang nggak punya akal itu yang udah punya akal, biar dipakai akalnya gitu. Biar dipakai akalnya. Gitu. Ayo Pak, ada di mana sekarang? Ingat ayo sama. Ai. Terus Silakan dieksplor mana ya masalah-masalah dan aku sampai coba kalau enggak kerjaan tidak diwarnain bahasa Indonesia jadi semuanya harus kerja, jangan ada yang aku nggak kerja. Itu dinilai ya, itu namanya penilaian sikap. ada tadi yang Boleh diwarnain kreasi boleh. Kita tadi apa namanya penyebabnya? Mana tetap kami tadi penyebabnya. Panah-panahnya ada di sini. bu Ya. Bentar. Dapat dah. dari disenggol loh bu. Oke, kalau masa aku ambil dia masih merekam, hanya tumbang aja ya. Bukan gitu wah. Tunggu dulu. Gini. wow Wah, lupa ibu. Lupa dimodekan pesawat. Terus iya baiklah. Yang mana nih? Undangkan lo.
Ya pandai awal kita Kita kapan ibu yang kamera. Solusinya apa? Mengadakan pendekatan mengurangi Pelanggaran kan ada. mana? Ini pelanggarannya Aku yang bagian Enggak. mana yang karena Silakan berdiskusi kalian penyebabnya ya, solusinya apa, silakan diskusikan. kamu udah bagaimana? Tidak salah sih, tidak salah. Mungkin yang nggak paham silakan ditanya ya sama ibu ya, bu ini apa? Iya boleh. Jenis pelanggaran boleh. Ayo, pelanggaran semua namanya. Ini pinjam sama teman kita, aku nggak bisa. Boleh pinjam sama teman. Aku pinjam. Jangan kayak gitu loh. Masih itu hemat, masih itu hemat. Ayo, kamu kan gituin. Tanyain temennya, didiskusikan, harus aktif berbicara ya. Masuk penilaian. Ya aktif. Oh, ini kelompoknya aktif. Nah, jadi ada
Ada namanya nih, Bu, udah siapin. Baju cuci atau Itu tanya lagi fungsinya apa kira-kira. Komunikasikan. Ini gimana? Gimana sih? Ya, kita menjauhi narkoba. Ini pelanggarannya narkoba. Narkoba ini sudah menentukan penyebabnya. Kan jenis pelanggaran itu semakin lintas. Kamu kenapa sih? Sini nih Bu. Diberikan kan menjauhkan hak tidak muat hal-hal yang tidak dibenarkan. Hal-hal yang sedang Cepat diselesaikan ya Kak ya, waktu kita tinggal 3 menit lagi ya. ya Bu. Tapi ini kan dikumpulkannya pertemuan minggu depan. Ya Bu. Jadi duduk, ya, nanti lanjut lagi di kamar diskusikan dengan. Ini kan nggak jauh-jauh kan kamarnya. Ya. Rumah ini. Ya, diskusi di kamar. Garis dong, Kak Rahel. Garis dong. Terima kasih. Makasih ya. Iya, sama-sama. Semoga begini lancar.
Agak besar aja tulisannya, bisa besar lagi. Kayak gini. Kayak gini kan? Iya boleh. Kan bisa dipasang dibaca ya, tapi bisa besar aja. Tulisannya yang biasa aja tapi bisa dibaca gitu. Daripada nanti kayak gini aja kita mereka sampah ya. Padahal besar gitu ya. Gunting. Ini teman kalau misal sudah jauh sih ya. Ini aku baik sama kamu. Baik katanya si Aini. Baiknya dibilang aku baik katanya. Kalau baik itu anak-anak udah kerja. Ditempel ya? Boleh digunting banyak. Iya, Nggak boleh. Karena panas ya. Serasa kembali dia. Kan sampah bisa. Oke, lanjutkan lagi. Tetap ya di bangku duduknya, cuman bisa mendengarkan suara ibu kan? Bisa. Tetap ya. Kalian nanti ini kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Ya. Sekarang kita kegiatan akhir itu penutupan tentang pelajaran kita hari ini. Ibu mau nanya, paham nggak sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi yang udah Ibu sampaikan, tugas yang sedang kalian kerjakan gitu ya? Oke. Jadi tangannya tidak lagi berotak-atik dengan tugas, karena itu tugasnya Ibu jadikan tugas di rumah ya. Hiburan dong Bu. Hiburan. Iya, jangan hiburan sebelum hiburan aja. Kira-kira nih Ibu mau tanya dulu. Siapa sih yang udah paham tentang norma hukum bahasa tangan? Ya.
Gak apa-apa, jangan malu. Ayo angkat tangan. Anaknya Oke, Nabi. silakan. Sebutkan nama dulu. Intan Raini. Oke, Intan. Apa yang kamu bisa simpulkan dari pelajaran hari ini? Kira-kira apa? Tentang apa tadi yang kita pelajari dari tadi itu? Bu, Tentang apa, Din? tentang dosa Apa? melanggar terus sekira hukum Menaati peraturan Bahasan yang ada. Menaati peraturan yang ada. Terus apa lagi kan? Menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban. Ya. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Menemukan sikap toleran. Membuka sikap toleransi. Terus mematuhi aturan. mematuhi aturan. Ayo, yuk. Iya. Ya udah keambil bu kata yang sering melanggar. Jangan sering melanggar. Ani tadi nih menjaga kebersihan. Kan ini banyak sampah-sampah nih habis kalian yang tugas tuh kan. Nanti dibawa ya pulang ya. Ya. Bersosialisme. Sosialisasi. Saling mencintai, saling mengasihi itu artinya norma hukum itu apa? Coba. Melakukan aturan diperuntukkan ketertiban hidup masyarakat yang biasanya dibuat oleh otoritas pemerintah setempat di suatu negara. Oke. Ada berapa ciri-ciri dari norma hukum? 4. Yang pertama apa? Adanya perintah dan larangan. Terus lagi. Ini ada yang kayak tadi ya. Salah oleh pihak yang berwenang. Dibuat oleh pihak yang berwenang. Sanksi. Ada sanksi. Udah itu aja. Itu ciri-ciri dari norma hukum. Oke. Kayaknya ke bawah nggak bisa. Oke. Kalau tiga itu kan Agar kegiatan kita dari awal hingga akhir itu dinilai ibadah sama Allah. Amin. Oke, kita berdoa ya. Baca doa kafaratul majlis, silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima latana Rabbi alimna ladzi yanfa'una Rabbi fakirna wa fakirana wa qarabati lana bidinina Rabbana rabbana bima latana Rabbi alimna ladzi yanfa'una Rabbi fakirna wa fakirana wa qarabati lana bidinina. Sebelum Ibu akhir benar-benar pelajaran hari ini, Ibu ingatkan lagi ya, tugasnya harus selesai minggu Depan. Kemudian apa lagi ya? Ada nggak yang tak paham tugasnya? Tahu. Kalau gitu, minggu depan kita tinggal presentasi ya. Ya, Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. apa sih terbiasa kan? Buat iman ya. Ini gemuk aku udah makan. Kalau belum.